Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami CGP atau calon guru penggerak angkatan 7 wilayah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Saya sendiri Ateng Hidayat MPD, asal sekolah dari SMP Negeri 87 Jakarta, dengan pengajar praktik Bapak Wiwi Setiawan dan fasilitator Ibu Eti Arinastiti, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tia Krisnawati dari SMK Purnama 1 Jakarta, dengan pengajar praktik Bapak Beni Nugroho dan fasilitator Ibu Eti Arinastiti. Dan teman saya Romdoni dari SMK Al-Kausar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan pengajar praktik Bapak Beni Nugroho dan fasilitator Ibu Eti Arinastiti. Di sini kami bertiga akan melakukan praktek coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Pak Ateng. Nah, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya. Bagaimana nih perasaan Ibu hari ini? Perasaannya yang saya rasakan hari ini, saya senang, gembira, happy. Oke, berarti sehat ya hari ini, gembira ya. Oke, baik Bu. Pada kesempatan ini nanti Ibu berperan sebagai coach, dan Bapak Pak Romdoni sebagai coaching. Nanti di kesempatan ini Bu Tia, untuk Pak Romdoni itu kira-kira persiapan apa yang sudah dilakukan? Pastinya untuk persiapan praktek coaching nanti dengan Pak Romdoni, Ya. saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Di mana alur tirta yang saya gunakan itu pastinya tidak lepas dari pertanyaan-pertanyaan berbobot dan yang sudah saya siapkan. Baik. Tapi jangan lupa ya untuk 3 komponen inti, yaitu apa? Presennya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau dengan mendengarkan dengan penuh rasa. Dan jangan lupa juga nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Baik, Pak. Oke. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Silakan untuk melakukan. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Pak Romdoni, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu. Kita hari ini mau ngobrolin apa sih Pak? Katanya tadi kemarin sempat bilang sama saya, katanya mungkin ada yang diobrolin. Alhamdulillah kebetulan kita sama-sama ada waktunya hari ini. Kita mau ngobrolin apa sih hari ini? Iya Bu Tia, saya mengucapkan terima kasih menemani saya. Saya ini ingin membicarakan sesuatu yang menjadi pikiran atau perasaan saya tentang keraguan saya nih Bu Tia, keraguan saya dan juga kurang yakin tentang memberanikan diri untuk tampil berkhutbah di masjid. Jadi kalau saya tampak Bapak merasa grogi atau tidak yakin untuk tampil di depan umum ya, di depan jamaah umum ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kira-kira yang Bapak inginkan, tujuan dari percakapannya itu apa? Saya menginginkan percakapan ini bagaimana agar keraguan itu hilang. Bagaimana dengan keraguan? Keyakinannya saya semakin kuat dan berani tampil berkhutbah gitu. Apakah ada yang membuat Bapak menjadi apa yang membuat Bapak tuh sehingga tidak percaya diri atau tidak yakin dalam melaksanakan kegiatan khutbah di depan umum? Apa halangannya? Apa gangguannya gitu? Yang membuat saya tidak yakin, ragu, ketika saya membandingkan dengan sosok khotib ketika berkhutbah di masjid itu. Saya perhatikan, saya amati, dia itu ketika berkhutbah tanpa teks, kemudian
materinya, gaya bicaranya juga menarik, meyakinkan dan enak untuk disimak dengar. Nah, jadi kalau saya kembali ke saya, kayaknya kalau saya jadi khotbah di situ kayaknya nggak seperti itu. Dia jadi grogi, bakalan pasti nggak yakin juga ragu. Nah, terus untuk kiat-kiatnya supaya Bapak bisa tampil di depan umum dengan rasa percaya diri dan tidak grogi, apa usaha atau kiat-kiat yang Bapak akan lakukan? Untuk kiat-kiat yang saya lakukan mungkin kalau sewaktu-waktu nih nanti ada tawaran atau keharusan saya untuk menjadi khotib, berarti saya sudah mempersiapkan diri, terutama tentang materinya, teksnya itu saya meskipun harus tetap pakai teks, cuma ada ini konsepnya gitu, konsep garis besar yang akan saya sampaikan. Jadi konsep-konsep itu nanti akan membantu saya ketika berkhutbah. Jadi Bapak membuat konsep ya, tentunya konsepnya pasti yang berbobot ya. Ya juga berbobot, materinya juga memang materi yang terkini lah gitu. Ini ya, oke. Untuk membuat konsep yang berbobot, konsep yang terkini, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa mendapatkan materi yang berbobot, kira-kira agak kesulitan nggak dalam membuatnya gitu? Nah, Untuk waktu berapa lama? kalau misalkan saya dikasih jadwal untuk minggu ketiga di bulan itu, berarti di minggu pertama saya harus sudah mempersiapkan konsepnya, kemudian kesiapan diri saya tuh bagaimana menjabarkan konsep tiap-tiap poin tersebut sehingga saya bisa menyampaikan khutbah itu dengan lancar. Nah, berarti selama waktu dari mungkin 3 minggu ya mungkin itu saya latihan, dan latihan ini mungkin saya bisa terapkan di sekolah. Di sekolah kan juga saya juga kadang menyampaikan tausiah kultum kepada siswa-siswa atau rekan sejawat misalnya gitu. Nah, itu juga bisa menjadi persiapan saya untuk latihan sebelum hari-harinya ketika saya harus berkhutbah. Untuk tolak ukur Bapak berhasil tidaknya menyampaikan materi yang berbobot itu apa Pak? Nah, tolak ukurnya pertama rasa grogi dan hilang. Kemudian materi yang saya sampaikan itu lancar, kemudian juga saya melihat jamaahnya juga fokus ke depan memperhatikan ketika saya berkhutbah, dan juga mungkin saya bisa meminta pendapat dari mungkin teman yang hadir di situ menyaksikan saya, bagaimana komentarnya tentang khutbah saya tadi. Mungkin itu bisa jadi masukan buat evaluasi buat saya gitu. Terus untuk ini deh Pak, untuk harapan kedepannya untuk Bapak nih, untuk mendapat supaya Bapak bisa tampil dengan tanpa rasa grogi, apa harapan kedepannya? Harapannya ya saya bisa tampil maksimal gitu tentunya, dan juga ketika ada tawaran ya saya terima, dan saya mempersiapkan diri sudah matang gitu. Dan juga mungkin nanti kalau sudah tampil pertama kali, untuk keduanya, ketiga, untuk selanjutnya itu mungkin sudah hilang tuh rasa-rasa yang saya rasakan itu. Kesannya paling ya insya Allah mungkin lancar lah ya gitu. Nah, untuk jangka waktu yang dekat nih, apalagi kita sebentar lagi mau masuk di bulan puasa ya, Ramadan, ada gak sih Pak jadwal ajakan lah yang mengajak Bapak untuk tampil di panggung? Iya, kebetulan ini kan sekolah saya kan dekat masjid ya, dan masjid juga masih satu yayasan. Nah, saya mendapati jadwal untuk mengisi kultum ba'da zuhur. Dan juga pada saat mau tarawih isya saya diminta jadi MC, kadang juga untuk azan isyanya. Nah, itu ajang saya mungkin memberanikan diri atau eksis tampil gitu. Baik ya, nanti mudah-mudahan
kedepannya ya, Bapak kan sudah banyak jam terbangnya kan sudah mulai bertambah ya dalam kegiatan khutbah di depan umum ya, di depan jamaah gitu. Nanti saya pengen lihat apa namanya progres Bapak nih ke depannya gitu, apakah dengan jam terbang yang bertambah rasa percaya diri itu sudah hilang atau belum, apakah masih dengan level yang sama atau sudah berkurang gitu atau meningkat gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, sekalian kita nanti evaluasi lagi untuk kedepannya apakah hobinya sudah hilang atau belum. Siap, insya Allah mudah-mudahan saya sudah mantap. Ya, amin, 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 amin. Baik ya. Oke, ada yang mau dikonsultasikan lagi Pak? Alhamdulillah saya merasa senang bercoaching dengan Bu Tiar. Sudah apa yang jadi kebutuhan saya merasa sudah tersampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa membantu menumbuhkan keyakinan saya. Oke, amin, amin, amin. Oke, terima kasih Pak Romli. Semoga semua kegiatannya diberikan kelancaran, Amin. sehat ya. Apa namanya, kita bisa sukses ke depan. Amin, terima kasih Bu Tiar. Sama-sama Bapak. Oke, baik Bu Tiar. Tadi setelah saya memperhatikan ya coaching antara Bu Tiar dengan Pak Romli sudah sangat bagus ya, sudah menemukan titik temunya atau solusinya tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Romli. Dan saya juga secara keseluruhan sudah melihat gitu ya presentnya, kehadiran penuhnya, mendengar aktif dengan penuh dengan penuh rasa gitu ya, saya lihat. Dan saya juga tadi lihat Bapak dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah ini kita nih sambil evaluasi aja ya Bu Tiar, apa sih yang menjadi yang mungkin yang sudah dilakukan Tirta percakapan melalui Tirta kan tadi, Tirta seperti apa yang sudah Ibu? Jadi alur Tirta yang tadi saya gunakan untuk praktek coaching dengan Pak Romli, pastinya yang pertama saya menggunakan alur Tirta sesuai dengan urutannya ya Pak. Yang pertama tujuan, kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Pastinya itu semua tidak lepas dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah saya tanyakan ke Pak Romli, disertai dengan present terhadap coachingnya. Iya. Ya. Bagus ya. Nah kalau saya punya skala 1 sampai 4 nih, Bu Tiar saya kasih 4 nih. Terima kasih Bapak. Ya. Nah, nanti selanjutnya nih untuk next ke depannya Ibu bisa memberikan coaching-coaching ini terhadap siswa Ibu, nanti terhadap teman Ibu sebagai guru, dan bisa juga teman Ibu sebagai Rekan sejawat ya, teman sejawat dengan tenaga pendidik. Nah, selamat sukses Ibu. Nanti kita ketemu di lain waktu lagi. Ya, selamat. Oke. Selamat ya Ibu Tiar, Pak Sama-sama Pak Romli. Romli. Sama-sama Pak Romli. Terima kasih. Pak Romdoni. Waalaikumsalam Bu Tiar. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah saya hari ini senang, bahagia sekali. Baik ya. Perasaan Bapak deh hari ini tuh gimana? Perasaan saya sehat, gembira. Oke, baik ya Bapak. Pada kesempatan ini Bapak akan berperan menjadi coach dan Pak Ateng akan berperan menjadi coaching dalam praktek coaching kita hari ini. Nah, untuk persiapan ini Pak, persiapan apa saja yang sudah Bapak siapkan untuk kegiatan praktek coaching ini? Saya akan melakukan coaching dengan Pak Ateng sesuai dengan alur Tirta. Yaitu pertama saya tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Tentunya saya juga sedang mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, tapi ingat ya Pak, jangan lupa 3 kompetensi inti dari alur Tirta. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan pastinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Oke, baik Pak Romdoni, selamat bekerja, semoga lancar. Siap.
Assalamualaikum Pak Teng. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Pak. Dengar-dengar nih Pak Teng menyediakan waktu untuk saya untuk bercoaching. Betul Pak. Apa nih Pak yang mau kita bicarakan? Gini, apa namanya? Saya ini ditugaskan sebagai ketua panitia pelaksana dalam proyek profil pelajar Pancasila Pak. Oh, jadi Pak Teng setuju sebagai ketua Iya, proyek profil betul. pelajar Pancasila. Oke. Pak Teng sedang mempersiapkan proyek ya? Iya betul Pak. Oke. Pak, keberhasilan dari pertemuan kali ini apa Pak tujuan akhirnya? Saya sih dalam coaching hari ini dengan Bapak, tujuan akhirnya itu supaya nanti dalam pelaksanaan profil pelajar proyek ini berjalan dengan lancar. Itu aja Pak. Jadi Bapak menginginkan agar proyek profil pelajar ini berjalan dengan lancar, sukses. Iya betul Oke. Pak. Kapan Bapak mau membuat proyek ini Pak? Sebenarnya pelaksanaan ini, perencanaan ini sudah saya lakukan ya Pak, sedikit demi sedikit. Tapi saya sih pengennya tuh dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei. Oh, pertengahan bulan Mei. Betul. Pak, kalau melihat kondisi Pak Teng sekarang nih, Iya. dari skala 1 sampai 10, Pak Teng ada di skala mana Pak? Ya, mungkin karena saya masih dalam tahap belajar, saya pengen masih di angka 7 kali ya Pak ya. Oh, skala 7. Iya betul. Nah, misalkan Iya. ini ke depan dari skala 7, ingin naiknya ke skala berapa? Ya mungkin secara bertahap ya Pak, pengennya dengan sambil belajar dari mulai 8, 9 bahkan sampai sempurna, Oh. pengennya ke 10. Oke. Untuk mencapai tujuan Pak. Iya. Kekuatan apa, persiapan apa yang sudah Pak siapkan Pak? Saya sampai sekarang ini saya mungkin nanti persiapannya akan membuat tim terlebih dahulu ya Pak. Oke, tim. Iya. Pak, kau boleh tahu tim seperti apa? Saya buat tim itu nanti anggotanya itu terdiri dari apa namanya wali kelas 7 dan apa namanya guru-guru yang mengajar di kelas 7 itu tim saya Pak ya Pak. Oh, jadi terdiri dari wali kelas 7 dan Betul. guru-guru dari kelas 7. Betul. Oke. Selain membuat tim, apa yang Bapak lakukan untuk mensukseskan proyek ini? Yang saya buat itu nanti pertama saya akan membuat perencanaan terlebih dahulu, lalu nanti persiapan-persiapan apa yang dibutuhkan dalam proyek ini. Contohnya misalkan membuat jadwal perencanaan, terus membuat apa namanya rubrik penilaiannya, bagaimana cara ininya terhadap sehingga pada saat nanti kami juga nanti akan membuat kelompok-kelompok siswa terhadap pada proyek ini. Oke. Jadi Bapak telah menyiapkan segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tersebut. Lalu apa yang bisa membuat keberhasilan dari tim Bapak ini? Yang membuat tim ini berhasil? Ya kalau mau buat tim supaya berhasil itu mungkin harus ada pengontrolan ya nanti. Kolaborasi Pak ya? Ya dan kolaborasi itu kolaborasi dengan teman-teman yang lain juga gitu. Fokus juga ya Pak? Ya betul. Oke, baiklah. Pak bicara tentang fokus nih Pak ya. Menurut Bapak itu fokus yang seperti apa tuh Pak? Agar persiapan ini bisa berhasil. Ya nanti saya di dalam tim itu kita memberikan rubrik apa namanya job-jobnya, job listnya bagaimana supaya kita dalam pelaksanaannya lebih bagus lagi dan bertanggung jawab. Apa yang dibutuhkan agar tim Bapak ini bisa melaksanakan tugasnya dengan fokus? Ya itu tadi yang saya bicarakan berarti mempersiapkan ya apa-apa yang diperlukan dan apa yang direncanakan itu kita buat perencanaan yang lebih bagus. Oke. Baik Pak Teng. Apakah ada ide Pak Teng agar proyek ini berjalan dengan baik? Apa itu ide Bapak? Ide saya sih tadi yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah pertama mungkin nanti akan membuat jadwal perencanaan ya, terus mempersiapkan apa namanya apa-apa yang perlu diperlukan di dalam proyek tersebut. Nanti juga nanti apa namanya itulah tadi apa membuat seperti
rubrik-rubrik yang saya tahu Oke. tadi. Berapa lama persiapan ini bisa dilakukan, Pak? Saya akan membuat mungkin dalam waktu 2 bulan kali Pak. 2 bulan. Oke, Pak Pateng. Iya. Tadi kan Pateng menyebutkan ada perencanaan, ada pasangan ide. Mana yang Bapak lakukan dalam waktu dekat? Yang saya lakukan terlebih dahulu adalah yang dalam dekat ini membuat jadwal perencanaan terlebih rencana dulu. Jadi dalam waktu dekat akan buat jadwal dulu, Pak ya? Iya betul. Pak, kita sudah sampai inti, Pak. Iya. Apa inti dari obrolan kita nih? Inti dari perobrolan ini saya pengennya pada saat nanti melakukan proyek perencanaan proyek pelajar Pancasila ini berjalan dengan sukses, itu aja Pak. Baik Pak Teng, saya berharap 2 bulan dari sekarang saya akan mendapatkan berita keberhasilan kesuksesan pelaksanaan proyek ini, Pak. Iya, siap Pak. Oke, sampai ketemu lagi ya Pak. Semoga proyek Bapak ini berjalan dengan sukses. Amin. lancar. Amin. Ya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak sehingga saya ini sekarang sudah mulai lega nih bagaimana saya akan mempersiapkan proyek ini. Mantap Pak Teng. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Teng. Pak Robloni, setelah tadi saya memperhatikan praktek coaching Bapak dengan Pak Ateng itu sudah bagus sekali, sudah ketemu titik temunya, masalahnya juga sudah ditemukan, dan tadi juga saya memperhatikan Bapak itu sudah terlihat ya personnya, kehadiran penuh, terus Bapak juga sudah mendengarkan aktif dengan rasa dan empati, dan pastinya tadi saya perhatikan juga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak gunakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, sambil kita evaluasi nih Pak, secara garis besar apa sih yang sudah Bapak lakukan? Jadi alur Tirta yang saya lakukan ketika bercoaching dengan Pak Ateng, saya melakukan alur Tirta yang sebenarnya, yaitu saya mulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan juga saya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ateng. Nah, bagus sekali ya Pak Romdoni. Kalau misalnya saya disuruh memberikan skala nilai antara 1 sampai 4, saya nggak tahu menanggung. Langsung ngasih nilai Pak Romli itu dengan skala 4 ya. Oke. Terima kasih Bu. Nanti untuk kedepannya praktek coaching yang tadi Bapak sudah lakukan dengan Pak Ateng itu bisa Bapak terapkan dengan rekan sejawat, dengan murid, dan juga sama rekan-rekan pendidik lainnya lah. Nah, terima kasih ya atas waktunya, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Sama-sama Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Assalamualaikum Pak Ateng. Waalaikumsalam Pak Romdoni. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Pak. Gimana perasaan Bapak saat ini? Ya kalau perasaan hari ini saya lagi happy juga Pak, bahagia lah, senang ya. Oke, baik, pada kesempatan nanti Bapak akan berperan menjadi coach ya? Iya, insya Allah. Pak Ateng, untuk Mutia, kira-kira persiapan apa yang sudah dipersiapkan? Ya, yang saya persiapkan ya nanti saya akan coaching dengan Butiar dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan adanya tujuan, identifikasi masalah, identifikasi, terus aksi dan tanggung jawab, serta nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot insya Allah. Baik. Jangan lupa untuk 3 kompas inti ya Pak. Ya, siap. Present, kehadiran penuh, mendengarkan audit, mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, insya Allah. Oke, selamat bekerja Pak Ateng. Baik. Terima kasih Pak Romdani. Assalamualaikum Butiar. Waalaikumsalam Pak Ateng. Bagaimana nih hari ini keadaannya? Hari ini keadaannya alhamdulillah baik, Baik, sehat. ya. Dengar-dengar kemarin saya tuh katanya Butiar itu ingin coach dengan saya. Iya nih Pak Ateng, alhamdulillah ya saya tuh masuk 10 besar menjadi finalis Duta Baca Sejakarta Selatan gitu. Alhamdulillah ya. Butiar menjadi finalis masuk 10 besar. Oke, baik. 10 besar menjadi Duta Baca Sejakarta Selatan gitu. Kebetulan juga pendaftarnya tuh
apa ya, daftarnya tuh saingannya berat-berat. Oh, bagus. Selain guru juga ada lulusan pustakawan, terus Alhamdulillah. mahasiswa gitu. Iya. Cuma saya tuh kayaknya ada keraguan Pak, ada keraguan, ada ketidakyakinan untuk melanjutkan menjadi duta baca se-Jakarta Selatan. Oke. Berarti nanti kita ngobrol ini, coach ini, berarti kan ibu memiliki tujuan dong ya, apa namanya? Tujuan ibu dari nanti berbicara dengan saya itu apa nanti tujuannya? Tujuannya saya tuh akhir dari pembicaraan di praktik coaching ini adalah pastinya saya ingin menemukan solusi, Iya. solusi yang pas, solusi yang tepat dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh, terus apa kendala-kendala yang Eh, ibu apa namanya yang membuat ibu merasa ragu nih untuk mengikuti duta baca itu? yang saya merasa keraguan yang saya rasakan itu saya tuh mengikuti duta baca berbarengan dengan kegiatan CGP. Di mana kegiatan CGP itu kan semakin hari itu tugasnya itu semakin menyita waktu ya Pak, menyita waktu. Terus kalau untuk menjadi duta baca juga pastinya waktunya yang disita juga tidak sedikit, pastinya banyak. Apalagi nanti kegiatan menjadi duta baca itu kita harus banyak mengkampanyekan minat baca, terutama yang menyentuh masyarakat yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Betul. Berarti nanti ibu harus memiliki kekuatan, mempunyai kekuatan ya, kekuatannya dari wilayah itu ya. Jadi nanti apa yang menjadi kekuatan yang membuat mencapai tujuan tersebut ibu? Pastinya kekuatan yang saya punya untuk mencapai tujuan tersebut, pastinya saya harus punya waktu yang longgar ya Pak, waktu yang longgar supaya saya bisa menjalankan kedua kegiatan tersebut secara beriringan. Antara duta baca dan CGP, jangan sampai nanti jomplang sebelah, artinya sudah menjadi duta baca tapi ternyata tidak ada kerja atau tidak ada aksi yang nyata yang dilihat dari duta baca itu sendiri. Dan sedangkan CGP itu kan memang apa ya, waktu memang kita harus punya waktu khusus untuk menyelesaikan kegiatan CGP ini gitu. Iya, jadi memang perlu waktu khusus ya, gitu. Itu yang membuat saya ragu gitu. Kenapa saya bingung mau lanjut atau tidak gitu. Betul. Nah, misalkan nih kalau dari ibu kan masih punya ragu ya, masih ada keraguan di dalam diri ibu. Jika misalkan ibu ada skala nilai dari 1 sampai 10, dinilai di angka berapa yang masih dimiliki oleh ibu? Untuk angka sih saya di angka 6,5 ya Pak. Oke, 6,5. Kenapa saya bilang di 6,5 itu saya tuh khawatir nanti ada salah satu program atau kegiatan yang akhirnya saya mengesampingkan gitu loh. Makanya saya kalau dikasih nilai skala 6,5 gitu. Kalau untuk memilih pun saya bingung karena dua-duanya saya sudah nyaman gitu, nyaman. Pengennya saya sih beriringan lah. Oke. Tadi kan ibu mengatakan bahwa masih ada keraguan antara duta baca dengan CGP yang ibu lakukan ya, karena ini sama-sama penting gitu kan. Tapi dari kedua permasalahan itu mana yang diprioritaskan terlebih dahulu antara CGP antara duta baca dengan CGP? Kalau diprioritaskan pastinya dua-duanya itu saya prioritaskan. Dalam arti itu mana yang duluan datang lah, artinya kalau misalnya CGP tugasnya deadline-nya lebih awal, lebih dulu, pastinya saya memprioritaskan CGP dulu yang dikerjakan. Tapi kalau misalnya duta baca dulu ya pastinya duta baca dulu. Intinya keinginan saya adalah saya bisa menjalankan ini dengan beriringan tanpa ada jomplang, tanpa ada yang saya kesampingkan gitu antara kedua program ini. Jadi intinya apa namanya fleksibel ya di antara dua itu, mana yang terlebih dahulu diprioritaskan itu yang diprioritaskan. Nah, dari dua permasalahan yang tadi, strategi yang digunakan agar bisa berjalan beriringan itu apa? Untuk strateginya sih pastinya saya itu
akan melakukan tugas-tugasnya itu sama seperti yang tadi saya bilang, saya akan melakukan tugas-tugas itu mana yang lebih dulu diminta gitu. Artinya baik. misalnya kalau duta baca tugasnya diminta lebih dulu, mungkin saya akan mengutamakan duta baca. Atau misalnya CGP nih, tugasnya diminta lebih dulu, mungkin saya akan mengutamakan CGP. Tapi seandainya dua-duanya lagi tidak ada tugas atau lagi tidak ada kerjaan, bukan berarti saya berleha-leha. Saya tetap menyicil atau mencoba mengerjakan tugas yang buat besok-besok gitu Pak. Jadi nanti pada saat nanti CGP sama duta baca bentrokan waktunya, saya sudah menyiapkan jauh-jauh hari tugas yang akan disetorkan. Jadi sesuai mana yang terlebih dahulu ya. Misalnya kalau CGP tugas CGP duluan ya CGP. Kalau yang duta baca duluan ya duta baca gitu ya. Apa namanya, dilihat dari waktu yang mana yang terlebih dahulu. Oke, dari dua itu apa rencana dalam mencapai tujuan itu? Pastinya rencana yang untuk mencapai tujuan, saya ingin dua-duanya mungkin ingin berjalan secara beriringan. Terus saya juga pengennya tuh sukses di kegiatan CGP, sukses juga menjadi duta baca se-Jakarta Selatan, karena kalau jadi duta baca kan tentunya punya kebanggaan sendiri ya Pak. Apalagi saya kan ibaratnya guru bahasa Indonesia, pemandu literasi juga di sekolahan. Betul. Pastinya bagaimana peran saya menjadi guru bahasa Indonesia itu, saya harus menggerakkan warga sekolah untuk bergerak terutama dalam bidang literasinya. Oke. Terus kan segala sesuatu yang kita lakukan itu kan, misalkan Ibu tadi fleksibel ya, mana yang lebih duluan, mana yang ini, itu apa yang menjadi komitmen terhadap rencana Ibu tadi? Oke, komitmen saya adalah pastinya saya mengutamakan dua-duanya dulu. Komitmen yang saya lakukan tentunya dalam CGP ini saya ingin memberikan hasil yang terbaik. Terus untuk duta bacanya juga komitmennya adalah saya harus bisa mengimplementasikan semua program kerja yang sudah saya canangkan. Oke. Dari komitmen itu kan kita pasti Ibu memiliki tindak lanjut ya. Nah, tindak lanjutnya ke depannya apa itu? Kalau untuk duta baca, pastinya saya tindak lanjutnya ingin menyukseskan program kerja yang sudah saya canangkan. Kalau untuk CGP, pastinya saya tindak lanjutnya tentunya saya ingin menggerakkan warga sekolah, apa yang saya sudah dapatkan di kegiatan program CGP ini bisa saya imbaskan dengan guru-guru. Oke ya, jadi nanti akan mengimbaskan dengan itu ya. Coba program yang Ibu buat itu akan sebetulnya seperti apa ya? Sebetulnya sih program CGP sama duta baca tuh ada keterkaitan. Ada keterkaitan ya. Misalnya pada saat bulan bahasa. Iya, betul. Di mana bulan bahasa itu menyentuh juga di CGP, menyentuh juga di duta baca. Artinya pada saat saya membuat visi misi CGP, saya itu mencanangkan program kerja yang ada di sekolah saya, yaitu pada saat bulan bahasa. Di mana bulan bahasa itu saya itu mengadakan yang namanya tuh kegiatan lomba-lomba seperti baca puisi, drama, cerpen, tapi tidak hanya dalam bahasa Indonesia aja, tapi bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Nah, dengan begitu kan anak itu jadinya ada keterkaitannya juga dengan duta baca gitu. Dengan duta baca, anak jadi misalnya membuka buku, membaca dan sebagainya, menulis juga gitu. Jadi jadi ada keterkaitannya juga. Keterkaitan antara CGP dengan duta baca ya. Gitu. Karena di situ tuh dari anaknya lebih sinkron ya. Terus harapan kedepannya apa setelah harapan kedepannya pastinya
CGP-nya dan duta bacanya itu bisa berjalan beriringan, Hmm, bisa sukses. betul. Itu saya juga berharap menjadi pioner deh. Oke. Pioner, kebetulan kan di sekolah saya tuh CGP-nya itu baru mulai di angkatan 7 ya, di angkatan Baik. sekarang bisa dibilang Eh. saya yang pertama kali lah menjadi CGP di sekolah CGP, saya. ya. Harapan saya bisa menjadi pioner Amin. CGP yang ya bisa mengimbaskan lah apa Iya. yang sudah saya dapatkan di kegiatan CGP Iya. untuk menjadi duta baca. Harapan saya seperti yang Bapak Ibu Kasudin bilang, jadi menjadi duta baca Ya. itu jangan hanya senang-senang posting Oke. di media sosial jadi duta baca, tapi kita harus bisa menunjukkan apa nih program kita yang sudah kita canangkan, mana aksinya gitu. Jangan cuma foto-foto Iya. atau posting-posting sana sini tapi tidak ada kerjanya menjadi Iya. duta baca. Jadi menjadi pionir ya. Amin, 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 amin. Penggerak pertama di sekolah ibu Amin, amin, ya. amin. Baik Ibu Mutia, jadi kita sudah ngobrol nih dari tadi ya, saudara. Jadi saya mau minta apa nih inti pembicaraan kita hari ini? Intinya sih permasalahan kita saya pastinya sudah menemukan solusi dari Ya, masalah saya, amin. yaitu Ya. keraguan mengikuti duta baca sejak kelas Betul. 8, dan alhamdulillah sudah saya setelah bercoaching dengan Pak Ateng, saya Ya. sudah menemukan solusinya, Ya. yaitu saya melakukan kegiatan CGP dan duta baca secara beriringan. Amin, amin. Dengan memprioritaskan Ya. mana yang terlebih Dahulu. dahulu yang diminta gitu. Oke. Baik Bu Tiar, saya tunggu nih pionir-pionir berikutnya ya, Amin. bisa mengimbaskan kepada teman-teman sejawat nih di sekolah ibu, ibu bisa sukses di CGP-nya juga, sebagai finalis duta bacanya Amin, juga amin, berhasil, amin, amin. sehingga bisa menjadi penerus atau pionir di tempat selain di tempat Terima kasih, ibu Bapak. juga tempat yang lainnya. Amin, amin, amin. Oke, baik Bu Tiar, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga ibu menjadi orang yang sukses. Amin, amin. Terima Ya. kasih Pak Ate. Sama-sama. Oke, jangan kapok-kapok ya kalau Ya, saya sama. coaching dengan Bapak. Ya, assalamualaikum Bu Tiar. Salam Bapak. Baik Pak Teng, setelah saya melihat coachingnya sangat bagus, sangat mengena, Alhamdulillah. sampai pada titik temu atau solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh Ya. Bu Tiar. Amin. Secara keseluruhan saya sudah melihat adanya present, kehadiran penuh, kemudian juga menekan aktif dengan menggunakan rasa dan empati. Saya juga melihat ada pengajuan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi sambil kita kelas nih Pak, sebenarnya kita yang Bapak itu seperti apa? Ya, sebenarnya sih saya tadi lakukan pembicaraan dengan Bu Tiar. Saya sudah melakukan alur cerita yang sebenarnya, yaitu dengan adanya tujuan tadi apa, terus identitasnya apa, identifikasinya apa, terus aksinya apa, dan tanggung jawabnya juga bagaimana. Dan juga tadi saya sudah memberikan, alhamdulillah sih, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus Pak. Nah, ini kalau saya kasih nilai Pak ya, skala 1 sampai 4 nih, Ya. Bapak saya kasih 4. Alhamdulillah, terima kasih Pak Romdoni. Mungkin coaching ini Pak bisa Bapak lanjutkan, Bapak terapkan terhadap coaching-coaching yang lain. Amin. Kepada Insyaallah. murid, kepada guru, rekan sejawat, dan juga Insyaallah. kepada rekan yang lain. Terima Dan kasih. sukses untuk Bapak. Ya, terima kasih Pak atas share-nya. Terima kasih.